Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 170 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya dan ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat makanan tradisional yang sudah mulai langka, jadi perlu kita lestarikan. Makanan ini disebut bubur saren. Jangan salah paham ya, ini bubur sama sekali bukan terbuat dari darah binatang. Tapi ini hanya sekedar istilah saja. Bubur ini terbuat dari 2 macam tepung. Rasanya manis, legit, gurih, harum baunya, dan pedas. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya dan kita langsung ke dapur. Bahannya 50 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 175 gram gula pasir. 3/4 sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 2 batang serai, 50 gram jahe, 700 ml santan agak kental, setengah sendok teh pewarna hitam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Seharusnya menggunakan abu merang. Tapi saya cari praktisnya, saya menggunakan pewarna hitam ya. Ini pewarna makanan. Langkah pertama, cuci bersih serai dan jahe. Kemudian serainya ini nanti kita memarkan, jahe kita parut, lalu kita ambil sarinya. Ini serainya sudah saya memarkan, kemudian jahenya sudah saya parut, lalu diperas ya. Jangan tambahkan air, ini sudah keluar airnya ya, ini sarinya. Langkah berikutnya, campur tepung beras dan tepung tapiokanya. Kemudian ini kita tambahkan santan secukupnya. Yang penting encer ya. Ini kita aduk sampai halus ya. Nah, ini sepertinya sudah cukup ya. Sudah encer ya. Lalu sisa santan kita campur dengan gula pasir, garam, serai, dan sari jahenya ya. Ini kita masak sampai mendidih. Tambahkan pewarna hitamnya ya. Rebus sampai mendidih ya. Ini kita aduk-aduk supaya gula pasirnya ini cepat larut dan tidak mengeras atau mengerak ya. Ini sudah mendidih, lalu masukkan larutan tepungnya ya. Aduk dulu, biasanya mengendap ya. Nah, tekniknya supaya nanti hasilnya itu bisa halus, tangan kiri menuangkan tepungnya, langsung tangan kanan mengaduknya ya. Aduk terus sampai mengental dan meletup-letup ya. Bahan berikutnya, bahan untuk sausnya. 375 ml santan kental, 25 gram tepung beras, 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam halus. Cara membuatnya, pertama-tama
tepung beras kita encerkan dengan sedikit santan ya. Ini secukupnya, yang penting encer. Ini lalu kita aduk-aduk ya, sampai adonannya itu halus. Lalu sisa santan ini nanti kita campur bersama garam dan bersama daun pandannya. Lalu kita rebus sampai mendidih. Ini sudah mendidih, lalu masukkan larutan tepungnya. Aduk dulu sebelum kita tuangkan ke santannya ya. Tangan kiri kita memasukkan larutan tepungnya, lalu tangan kanan kita langsung mengaduknya supaya nanti hasilnya bisa halus. Masak hingga mengental dan meletup-letup seperti ini ya. Ini siap untuk kita gunakan sebagai sausnya. Semua bahan sudah siap ya, tinggal kita bungkus. Ini daun pisangnya kita lap bersih ya, supaya daun pisangnya ini nggak gampang pecah. Maka sebaiknya pilih daun pisang kluthuk ya. Cara membungkusnya, ambil selembar daun pisang, lalu kita alasi dengan selembar daun pisang yang lebih kecil ya, supaya nanti tidak terlalu keras saat disematkan dengan lidinya. Kemudian masukkan kurang lebih 1,5 sendok makan ya adonan jenangnya, lalu kita tambahkan sausnya kurang lebih 1 sendok makan, lalu kita bungkus dengan cara ditum ya, seperti ini. Lalu kita semat dengan lidi ya. Hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa kita rapikan ya. Kita gunting atasnya. Kita ulang ya. Ambil selembar daun pisang, lalu alasi dengan selembar daun pisang yang lebih kecil. Kemudian masukkan 1,5 sendok makan jenangnya, lalu tambahkan sausnya kurang lebih 1 sendok makan ya, lalu kita bungkus dengan cara ditum, lalu kita sematkan dengan lidinya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini hasilnya yang sudah selesai dibungkus ya. Lalu ini kita kukus sampai daunnya berubah warna coklat. Satu resep jadi kurang lebih 20 bungkus ya. Nah, ini hasilnya bubur saren yang sudah dikukus ya. Ini rasanya manis legit, gurih, harum, dan pedas ya, karena penggunaan jahe dan serai. Ini adalah resep standar. Jadi kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat bubur saren yang rasanya manis, legit, gurih, dan pedas. Terima kasih telah menonton video ini.